Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali mengikuti Abam episode 767 ya, 767 dari wanita usia 20 tahun ya, karyawan swasta. Aku dikecewakan ayahku karena perlakuan yang kasar dan selalu merendahkan ibuku. Selama yang aku tahu, ayahku selalu berselingkuh dan beberapa tahun belakangan ini aku baru tahu ia suka cari PSK. Sekarang dalam lingkungan kerjaku, aku menyadari aku mudah tertarik dengan pria yang sudah beristri. Aku mencoba mencari tahu kenapa dorongan salah itu dan menemukan literatur yang mengatakan bahwa pria yang sudah menikah memberikan kesan bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomitmen. Dan hal itu membuat wanita lebih tertarik, terutama wanita yang paling dikecewakan oleh pria. Aku tidak mau menjadi manusia hina seperti ini. Aku berharap tidak ada dorongan keinginan yang salah ini. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana supaya keinginan ini mati total. Apakah selama aku belum melepaskan sakit hati kepada ayahku, sikap hatiku terhadap pria akan terus salah? Apa yang harus saya lakukan supaya aku sembuh? Oke, yang pertama, kamu harus mengerti bahwa papamu sebenarnya tidak mau dilahirkan dengan keadaan seperti ini. Ya, jangan kamu pikir papamu senang dengan keadaan ini. Keadaan ini akan menyeretnya ke neraka kekal dan mestinya dia tidak ingin berkeadaan seperti ini. Tetapi setan telah mengarahkan dia ke jalan yang salah dan ayahmu meresponi tawaran kuasa gelap sehingga dia sekarang terbelenggu dengan roh zina di dalam dirinya. Jadi kamu harus membelas kasihani ayahmu, ya. Kamu percuma marah. Dia sebenarnya juga tidak ingin menjadi manusia seperti ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus berhitung. Menikah dengan pria yang atau melakukan perselingkuhan atau menjadi pelakor itu tidak ada untungnya sama sekali. Senangnya tidak seberapa, kerugiannya besar. Sangat memalukan, ya, menghancurkan rumah tangga orang. Hitung betapa mengerikan. 3. Bayangkan kalau pria itu suamimu, lalu diganggu perempuan lain. Bayangkan apa yang kamu suka orang perbuat, buatlah untuk orang lain. Pasti kamu senang kalau istri dari pria itu ingin suaminya baik-baik. Jangan kamu rusak. Ya. Jangan melakukan apa yang kamu tidak suka orang lakukan kepadamu. Jangan lakukan. Orang yang kamu tidak suka orang lakukan kepadamu. Oke, berikutnya. Mari kamu mencari Tuhan. Dengarkan khotbah Om Eras, ya nak. Ikut doa bersama supaya diupdate terus. Yang mengupdate saja belum tentu lulus. Tidak mudah. Apalagi yang tidak berdoa. Berdoa terus ya. Doakan bapakmu untuk bisa bertobat. Saya kira itu saja. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 36 tahun. Salam Pak Era, saya sudah terjerat judi online. Saya berjudi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk saya sendiri. Sekarang saya bisa dibilang hancur karena judi, merasa bersalah, ingin bunuh diri. Mereka menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri. Menyalahkan Tuhan dan menyalahkan diri sendiri. Saya pernah bertobat tapi kumat lagi dan sekarang saya menanggung hutang. Tapi saya punya rencana untuk melunasi hutang tersebut. Dan setelah itu saya berjanji tidak akan berjudi lagi. Tapi untuk melunasi hutang tersebut saya berencana melakukan sedikit muslihat kepada istri saya agar dapat mengeluarkan uang untuk melunasi hutang saya. Istri saya tidak tahu kalau saya hutang gara-gara berjudi. Saya tanyakan apakah tidak apa-apa saya melakukan sedikit muslihat agar saya mau mengeluarkan uang untuk hutang-hutang saya. Sebaiknya kamu terus terang kepada istri. Sebaiknya kamu terus terang dan mengatakan kamu mau bertobat. Jangan kamu melakukan kesalahan lagi di sini. Lakukan itu. Ya, Tuhan akan buka jalan. Kiranya Tuhan memberikan kepada istrimu
kelembutan hati sehingga dia mau membantu. Katakan, beri saya kesempatan terakhir. Dan betul-betul saudara penuhi kesempatan terakhir ini. Ya, oke. Jangan mengatakan kalau sudah di hutangnya kebayar saya nggak main judi lagi. Sekarang sudah tidak main judi. Tidak ada orang yang main judi hidupnya bahagia. Tidak ada. Pakai pikiran yang sehat. Oke. Wanita usia 36 tahun, 2 anak. Pak Eras, dari ibu, dari saya, ibu, anak 2. Usia 36 tahun. Ibu yang masih bekerja di security administrasi dengan gaji UMK dan ada overtime. Bisa dapat gaji 9 juta dengan off 3 kali sebulan. Hari Minggu juga kerja. Kerja jam 7 sampai jam 5. Kadang jam 7 sampai jam 8. Suami saya kerja kuli bangunan dengan gaji tidak tentu. Kadang hanya dapat 3 juta. Tapi suami tetap dukung kalau saya kerja terus. Saya sudah bekerja dari gadis selama 12 tahun. Kami sudah menikah 7 tahun. Dan dikaruniai 2 anak perempuan. Dan saya bekerja, anak selalu dititip kepada keluarga sendiri. Kadang saya dilema mau resign karena kebutuhan hidup yang tinggi yang tidak bisa ditutupi kalau saya resign. Sementara bapak saya juga tinggal sama saya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pergumulan saya saat bekerja, kapan bapak saya dapat terbaik kalau saya jaga anak sendiri. Saya selalu berdoa minta terbaik dari tuntunan Roh Kudus. Mohon doa Pak. Oke. Yang kamu lakukan sekarang masih harus bekerja sambil menunggu ada jalan keluar. Ya, kalau sekarang belum ada jalan keluar, kamu jalani dulu hidup hari ini. Jangan berhenti bekerja. Nanti ada jalan keluar. Sebelum ada jalan keluar, tetap bekerja dengan situasi yang ada seperti ini. Oke. Kalau kamu sungguh-sungguh berdoa, Tuhan tidak mungkin tidak tolong, ya. Tuhan memberkati. Janda 55 tahun, 2 anak, Belanda. Salam LB3 Pak Eras. Turut sepenanggungan Pak atas berkat sedih dan berkat gembira di mana Pak Eras semakin populer. Saya percaya ajaran Pak Eras sepenuhnya dan seutuhnya. Saya amati Pak Eras adalah utusan Tuhan Yesus. Terlihat yang dikerjakan Pak Eras proyek yang sungguh luar biasa yang disertai tenaga Roh Kudus. Kalau orang biasa pastilah nggak kuat mati di tengah jalan. Saya sendiri dengarnya saja sudah keringat dingin, apalagi Pak Eras. Sepertinya sudah terseok-seok seperti Tuhan Yesus memikul salib 7 kali jatuh. Tapi Pak Eras terus bertahan dan semakin berapi-api, terus mengumandangkan kebenaran. Sudah kupastikan Pak Eras mengenakan logosnya Bapak Elohim Yahweh. Beribu-ribu terima kasih atas pengajaran logos sungguh luar biasa. Benar sekali kita harus memenuhi logos dalam hidup kita sehari-hari, barulah berkenan sampai ke rumah Bapak di surga. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa orang tidak haus akan kebenaran? Bagi saya Pak Eras nomor 1 di dunia karena satu paket. Lagunya yang membawa ke langit baru, bumi baru, suaranya paten. Sangat disayangkan manusia kebanyakan suka yang abal-abal. Ya begitulah pilihan, apalagi zamannya sekarang di YouTube. Banyak pendeta palsu semakin hebat, marak, mengerikan. Kejahatan semakin luar biasa, manusia terbius dengan kepalsuan, terlena dengan hal-hal fana, sedih sangat mengerikan, kasihan. Doaku selalu mengiringi Pak Eras. Kadang saya ikut menangis mengiringi Pak Eras karena banyak jiwa yang terseret dalam kebinasaan. Inilah yang disedihkan Pak Eras. Shalom berjuang terus untuk hidup berkenan, kudus suci, bertanggung jawab. Terima kasih Ibu, usia 55 tahun, 2 anak di negeri Belanda. Tuhan memberkati Ibu ya, kapan ke Jakarta,
mampir di Kelapa Gading ya. Mampir di mall Arta Gading. Mampir di mall Arta Gading lantai 5 ya Bu. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 42 tahun menikah ya di Solo ya. Om Era, saya seorang istri, pernikahan kami baru berjalan 11 tahun dan memiliki 1 putra. Masalah kami setelah saya melahirkan anak kami kedua, karena anak kami yang pertama sudah dipanggil pulang ke rumah bapak, hubungan suami istri terganggu bahkan tidak pernah bersatu. Padahal kami tinggal satu rumah dan suami pelayanan juga dan merupakan penggemar khotbah-khotbah Pak Eras. Saya sempat berpikir apakah ajaran yang Bapak bagian itu hanya memikirkan langit baru bumi baru tanpa memperdulikan yang bumi yang masih diinjak, di mana ada istri yang akan menjadi teman pewaris kerajaan Allah. Sebab suami tidak pernah mau menyentuh istri. Bagaimana hal ini menurut iman Kristen? Apakah rumah tangga kami ini wajar, normal? Saya ingin konseling pernikahan di gereja kami, tapi saya takut menyinggung suami sebab dia pelayan gereja. Namun saya merasa rumah tangga kami ini tidak sehat. Kami komunikasi hanya seperlunya. Bahkan suami sebagai kepala keluarga tidak berusaha untuk membicarakan hal ini. Hal ini sudah terjadi 8 tahun lebih seusia anak kami. Wow. Saya tidak pernah mengajarkan di mana suami tidak mengasihi istri. LB3 mesti membuat kita hidup kudus, tidak melukai siapapun. Kamu saya kira mesti dibimbing ya, didampingi ya. Saya kira ya, didampingi hamba Tuhan ya. Nggak usah bicara konseling di gereja. Karena itu mempermalukan suamimu. Jangan ya. Kamu nanti akan dikonseling oleh orang saya saja ya. Kamu tetap mendengarkan khotbah saya. Kamu ikut doa bersama saya. Dan tunjukkan bagaimana perubahan yang harus dimiliki mengikuti suara kebenaran itu. Ya. Ada yang tidak beres dalam hidup suamimu kalau sampai begini ini. Pasti ada something wrong. Ya. Kalau dia betul-betul mendengar khotbah saya, dia harus jadi pria yang agung, yang mulia. Ya. Ini salah ini, keadaan suamimu itu salah. Hubungan kamu tidak sehat. Tapi begini, kamu dulu yang berubah. Jangan menuntut suami berubah. Kamu dulu yang berubah. Tunjukkan keagungan seorang yang belajar kebenaran dan mengenakan kebenaran. Oke, Tuhan memberkati. Janda usia 62 tahun, jemaat MAG, Mall Arta Gading, Jakarta Utara. Pak Era, saya mau bertanya. Yang pertama, kenapa saya ingin melakukan firman Tuhan sesuai yang ditulis Wahyu 2:2-5, khususnya ayat 4-5. Saya telah lama mencoba berusaha untuk bangkit dari keterpurukan iman. Karena saya menyadari memang saya kehilangan kasih yang mula-mula. Dengan mengikuti ruang abam, doa pagi, GSKI Gajah Mada, dengerin wanita surgawi. Tapi apinya padam Pak, doa pribadi pun jadi ikut padam. Saya ikut doa pagi on off karena kendala saya sulit tidur. Jadi jam doa pagi itu saya ketiduran Pak. Saya mengalami kepadaman roh sudah lama karena masalah rumah tangga saya. Dan akhir-akhir ini saya malah kesandung sama ibu gembala. Bisa dibilang ibu rohani karena saya difitnah dan antara pengajaran dan kenyataan bertolak belakang dengan apa yang dia ajarkan. Apa kalau saya dipanggil Tuhan dengan kondisi ini masuk LP3? Ibu usia 62 tahun, tapi ibu masih belum stabil. Oke, ibu bukan orang yang layak masuk neraka atau pantas masuk neraka. Tapi dengan perasaan seperti ini, ibu agak sulit dimuliakan bersama Yesus. Jadi yang ibu harus lakukan sekarang adalah teduh dulu, tenang dulu. Ibu kan rindu kembali ke cinta mula-mula sesuai firman Tuhan itu. Oke. Ikut doa pagi jangan bolong-bolong. Usahakan mendengarkan khotbah saya lebih lengkap. Dengan usia 62 tahun kalau ibu lebih banyak di rumah belajar firman, bagus.
Tapi kalau di Mall Arta Gading usahakan onsite. Nanti Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Bagaimana mengubah keadaan supaya keluar dari kesuaman? Rubahlah rutinitas hidupmu. Rutinitasmu kamu ubah, maka Anda akan bisa membakar hatimu keluar dari kepadaman rohani. Rutinitasmu diubah. Doa, bangun pagi, puasa bila perlu. Jangan nonton film yang tidak boleh tonton. Jangan bergaul dengan orang yang salah. Ubah rutinitasmu, maka berubah juga hidupmu. Amin. Yang kedua, saya sering bermimpi berada di suatu tempat, kelihatannya indah, ada danau, padang rumput. Saya jalan telusuri ujung-ujungnya. Saya nggak menemukan jalan dan tersesat. Saya mengalami mimpi ini sering, Pak. Lalu beberapa waktu yang lalu saya mimpi lagi, tapi berada di tempat yang saya tidak kenal. Rumah tersebut, apartemen yang mangkrak seperti harus habis terbakar. Lalu saya keluar menemukan ilalang bekas terbakar. Terus saya terbangun 2 minggu. Lalu saya mimpi lagi berada di daerah kota, masuk ganggang. Saya nggak bisa keluar lagi. Lalu saya terbangun jadi bingung dan bertanya apa arti mimpi ini. Apakah saya sudah lama jauh tersesat dari Bapak di surga? Jujur saya takut sekali loh Pak kalau saya ditinggalkan oleh Tuhan. Sampai-sampai saya sering nangis berdoa, Tuhan Yesus jangan tinggalkan aku sendiri. Aku gak punya siapa-siapa, hanyalah Engkau yang menjadi andalan hidupku. Pak, yang kaki dian di Wahyu 25 itu apa ya Pak? Nah, kaki dian itu kehadiran Tuhan. Jangan sampai kehadiran Tuhan diangkat dalam hidupmu. Tapi melihat hidup ibu ini belum terlalu parah. Tapi bisa mendekati keparahan. Ubah rutinitas hidupmu Bu. Maka ibu bisa membuang kesuaman kepadaman rohani. Ubah rutinitas hidupmu. Ya, integritas bangun pagi, berdoa, mendengarkan khotbah, usahakan onset di Mall Arta Gading lantai 5, maka ibu akan mengalami pembaharuan. Mimpi-mimpi ibu tadi mengisyaratkan sesuatu yang tidak positif. Jadi itu belum tentu terjadi, itu hanya peringatan. Ya kadang-kadang mimpi seperti yang saya alami, keadaan-keadaan seperti itu belum menjadi kenyataan dan tidak menjadi kenyataan jika kita bertobat dan berubah. Itu peringatan. Maka tadi saya katakan ibu ini belum parah tapi bisa mendekati keadaan itu. Jadi cari Tuhan dan ubah rutinitasmu. Amin. Dari wanita usia 36 tahun menikah 2 anak, admin suami kuli bangunan Batam. Mohon saran saya sebagai ibu sudah memiliki 2 anak 4 tahun dan 2 tahun terbentur keuangan kalau saya berhenti kerja. Oh ini tadi sudah ya. Kalau jaga belum dapat. Sementara bapak saya tinggal sama saya. Dari kecil tidak bertanggung jawab, suka main judi, oh beda nih. Hambur-hamburkan uang, mabuk sampai sudah tua. Usia 69 tahun. Tinggal sama saya karena saya anak paling kecil. Begini saya tinggal di Batam, tinggal di rumah kafling, ukuran kecil 6x10 ya lumayan. Bersama orang tua. Nasihat saya jangan memandang ini sebagai masalah. Orang tuamu juga tidak akan lama hidup. Tidak akan lama. Jadi tampung terus orang tuamu, perhatikan dia. Puji Tuhan rumahmu walaupun kecil tidak terlalu kecil. Masih bisa. Hidupmu harus diubahkan Tuhan lewat firman, doa pagi, doa pribadi. Jangan lepaskan orang tua. Karena orang tuamu tidak lama dipanggil Tuhan nanti. Jadi sekarang jangan kamu merasa keadaan kamu ini keadaan yang sulit banget gitu. Enggak. Banyak orang yang keadaannya lebih sulit dari keadaanmu. Ya, oke. Saya kira itu. Dari pria usia 30 tahun. Mohon bantuan untuk pelepasan karena saya punya indigo. Saya sering diajak komunikasi dengan roh-roh jahat. Karena bisa komunikasi dengan mereka, jadi saya sering mendapat serangan dan terasa. Oke,
Anda harus dilepaskan ya, didoakan pelepasan, nanti akan dihubungi untuk bisa menerima doa pelepasan. Oke, Tuhan memberkati. Dari anak usia 7 tahun, Salom Engkong Eras, waktu Meme masih kelas 1, hampir naik kelas 1, sering dengar di Truth ID tentang sekolah buat kakak-kakak ekumene senior high school. Mami bilang kalau saya mau sekolah di Kong Eras harus rajin belajar dan nanti bisa belajar bahasa Jepang juga. Saya ingin sekali bisa bahasa Jepang, tapi kata Mami, aku harus bisa bahasa Inggris dan Mandarin dulu karena itu bahasa internasional. Aku pengen bisa sekolah di Kong Eras lebih cepat. Bisakah Kong Eras bangun sekolah untuk yang juniornya? Oh ya Kong Eras, aku setiap hari baca Truth Kit dan Alkitab. Aku biasa juga bantu Mami untuk putarkan ibadah dari Truth ID. Kalau Mami kerja dan tangan Mami lagi kotor. Tiap hari ada ibadah buat Mami. Tapi kenapa buat anak-anak nggak ada? Wah. Bagaimana caranya untuk tidak malas melakukan hal yang berguna? Nurut Mami dan tidak berbantah. Aku pengen lakukan itu semua, tapi sulit. Malah yang aku lakukan itu sebaliknya jadi buat Mami marah. Kong Eras, aku mau tanya juga tentang binatang yang ikut Nuh. Kan pasti ada binatang yang buas juga. Kenapa binatang itu tidak gigit ya? Kalau zaman Adam kan memang binatang masih jinak. Bisa dipegang dan dielus. Tapi waktu Adam, Hawa jatuh dalam dosa, binatang jadi buas. Semoga Kong Eras sehat selalu. Oke. Terima kasih sayang. Yang pertama, Kong Eras mau bikin sekolah yang junior memang. Tapi nggak tahu apakah tahun depan, apakah 2 tahun lagi. Karena biayanya besar sekali ya. Tapi nanti kalau kamu sudah besar, kamu bisa masuk di sekolah Kong Eras. Ya. Oke. Lalu terima kasih untuk apa ini? Ini akan saya laksanakan. Jadi ada kebaktian tiap hari untuk anak-anak atau doa untuk anak-anak. Nanti akan ada ya. Betul, akan diadakan. Supaya anak-anak bisa berdoa. Oke? Haleluya. Apa mesti Kong Eras lagu yang pimpin? Waduh, gimana ya? Kamu kok hebat banget ya? Kamu hebat sekali nak. Tuhan melindungi kamu nak ya. Bapa di surga memberi malaikat kepada anak ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan bungkus dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan beri malaikat penjaga, malaikat perang. Amin. Oke, Tuhan memberkati kamu. Dari wanita usia 53 tahun pegawai ASN di Sumatera Utara. Pak Pendeta, keluargaku dalam pergumulan yang sangat besar bagi manusia. Anak saya tiga, ketiganya bermasalah. Anak pertama pernah jatuh dalam dunia narkoba, jiwanya sempat terganggu dan sudah kami masukkan ke rehabilitasi dan sudah bersama dengan kami di rumah, tapi hidupnya sudah minum obat pemenang saraf dari dokter. 2. Sejak lahir sampai sekarang sudah usia 26 tahun dia tidak bisa mandiri untuk bertanggung jawab dalam hidupnya. 3. Orangnya celat atau gagal saat bicara. Akibatnya keadaan keluargaku Pak Pendeta. Jadi akibatnya anak-anakku tidak bijak untuk bertanggung jawab memikirkan masa depan. Tidak seperti anak-anak yang bijak memikirkan masa depan. Terlebih untuk Tuhan. Harus kita arahkan dibujuk sementara sudah dewasa. Jadi 1, 2, 3 bermasalah ya. Suamiku lahir dari keluarga yang pernah hidup dalam kuasa kegelapan. Dari nenek leluhurnya dan saya pun jadi terkontaminasi. Pernah ke peramal karena takut jabatan dicopot dari saya. Tapi 3 tahun terakhir ini kami sudah melakukan pelepasan dari roh-roh kuasa kegelapan, roh jimat, roh mantra. Saat ini sudah jalan 2 tahun ini. Kami memohon pengampunan ya. Untuk merubah hidup. Meninggalkan semua itu Pak Pendeta. Dan kami tetap setiap malam sepanjang kami sempat melakukan mesbah doa. Pak Pendeta dan saya sendiri sebagai istri melakukan
puasa sampai anak saya disembuhkan. Tuhan Yesus. Waktu saya puasa Pak, hari Senin, Rabu, Kamis, yang mau saya tanyakan Pak, masihkah ada kesempatan sempurna dalam hidup anak-anak saya setelah kami melakukan pertobatannya? Dan prasarana saya lakukan untuk Tuhan adalah, adakah manfaatnya sama Tuhan juga buat keluarga kami Pak? Yang sudah begitu lama saya lakukan, sudah 3 tahun saya melakukan puasa ini. Saya berharap Pak Pendeta ada jawaban. Oke. Saya ingatkan bahwa jangan puasa untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu. Jadi jangan puasa untuk ternyata kamu punya agenda ya, mau inginkan sesuatu. Puasa saja boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang penting hidupmu tak bercacat, tak bercela dulu. Hidupmu menyenangkan Tuhan. Itu dulu. Ya, kalau kamu menjadi kekasih Tuhan, semua masalahmu akan ditanggulangi oleh Tuhan. Jadi jangan kita memberhalakan masalah. 3 anakmu bermasalah, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalaupun tidak sembuh sempurna, paling tidak mereka bisa mandiri hidup dan tidak tergantung orang lain. Dan Tuhan sanggup menjawab doa itu. Jadi kamu tetap tenang, kamu menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, lalu kamu menantikan pertolongan Tuhan. Ya, pasti Tuhan tolong. Tapi jangan maksa, ya. Sebab yang penting pada akhirnya kamu, suami, anak-anakmu, dan orang-orang yang kamu kasih sampai di surga. Walaupun di dunia ini mungkin anakmu tidak sempurna. Tetapi yang penting kita semua di surga. Itu yang penting. Jadi jangan terlalu maksa untuk bisa mendapatkan keadaan yang baik di dunia ini. Oke? Sampai jumpa, Tuhan memberkati di episode yang akan datang. Yaitu episode 7, 6, 8. Ya. Tuhan memberkati.